Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa kembali dengan saya tentunya dalam video pembelajaran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi kalian. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Metode melengkapkan kuadrat sempurna artinya mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Saya langsung dengan contoh soal. Tugas kita adalah mencari akar persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Langkah pertama, pindahkan yang c atau yang min 6 ini ke sebelah kanan, sehingga berubah tandanya dari negatif 6 menjadi 6. Langkah berikutnya adalah perhatikan nilai koefisien dari X atau nilai B. Di sini nilai B-nya adalah 1. Langkah berikutnya 1 kalian bagi menjadi 2, berarti 1/2. Kemudian bentuk berikutnya adalah kita tuliskan X plus 1/2. Nah, 1/2 ini dari hitungan tadi 1 dibagi 2. Kemudian dikurangi 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 ini dengan 1/2 ini selalu sama. Jadi kalau seandainya nanti ada yang lain, ada angka misalkan di sini 3, maka di sini pun 3. Ingat, tadi sudah disampaikan 1/2 itu adalah tadi yang B dibagi 2. Langkah berikutnya kita hitung 1/2 kuadrat, artinya 1 kuadrat dibagi 2 pangkat 2, 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 menjadi 1/4. Yang ini tetap. Kemudian negatif 1/4 kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti menjadi positif 1/4. Angka berikutnya, pokoknya yang kiri ini tetap X plus setengah kuadrat tetap sama seperti yang di atasnya. Sekarang kita hitung 6 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya. 6 itu berarti kan 6/1. Samakan penyebutnya 1 dengan 4 berarti menjadi 4 penyebutnya. Kemudian yang ini 24 didapatkan dari 4 dibagi 1. Di sini ada 1. 4 bagi 1 kali 6, hasilnya 24. Kemudian 1/4 ini tetap. Selanjutnya, karena sudah penyebutnya sudah sama, maka 24 ditambah 1 menjadi 25/4. Setelah ini, kalian akarkan kedua ruas. Akarkan kedua ruas. Nah, X plus setengah pangkat 2, kalau diakarkan berarti pangkat 2-nya menjadi hilang. Seperti ini. Sementara yang sebelah kanan, akar 25/4. Kita ingat akar 25 itu berarti 5 dan akar 4 adalah 2. Tetapi plus minus karena bisa juga akar 25 itu hasilnya negatif 5. Karena negatif 5 kali negatif 5 juga hasilnya 25. Negatif 2 kali negatif 2 juga hasilnya 4. Maka akar 25/4 kita tuliskan plus minus 5/2. Dari bentuk seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membagi 2 menjadi akar, atau kita tuliskan X1 atau akar yang pertama, kemudian X2 akar yang kedua. X1 kita mengambil yang positif, plus 5/2. Nanti yang X2 kita ambil yang negatif 5/2. Kemudian kita tuliskan X1, 5/2 kita ambil yang positif, 5/2.
Kemudian yang plus setengah pindah ke sebelah kanan menjadi min setengah. Sudah sama penyebutnya, 5 kurangi 1 hasilnya 4/2. Jadi X1-nya adalah 2. Sementara untuk X2-nya berarti kita ambil yang negatif 5/2. Negatif 5/2 dikurangi setengah sama ini plus setengah pindah ke sebelah kanan jadi min setengah. Nah, di sini kita perhatikan negatif 5 dikurang 1 artinya kita berhutang 5, berhutang lagi 1. Jadi hutangnya bertambah menjadi 6. Sehingga penulisannya negatif 6/2 atau kita tuliskan negatif 3. Jadi kesimpulannya akar dari X kuadrat plus X min 6 itu adalah negatif 3 dengan 2 atau 2 dengan negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dengan 2. Supaya lebih jelas lagi, saya akan berikan contoh yang berikutnya. X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Langkah pertama, pindahkan negatif 12 ke sebelah kanan. Jadi 12, positif 12. Kemudian perhatikan B atau koefisien X, di sini negatif 4. Lalu kalian bagi 2, berarti negatif 4 dibagi 2, berarti hasilnya adalah negatif 2. Maka tulisannya X min 2 pangkat 2 dikurang negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan 12. Ingat, ini selalu sama. Lalu min 2 atau negatif 2 kamu pangkatkan 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, negatif 4. Ini dapatnya 4 karena ini min, berarti min 4. Kemudian negatif 4 kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 12 plus 4. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Lalu 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. Langkah berikutnya, kedua ruas atau ruas kiri dan ruas kanan kalian akarkan. Yang diakarkan, ini juga diakarkan. Akar dari X min 2 pangkat 2 hasilnya adalah X min 2 dan akar pangkat 16. Akar pangkat 16 hasilnya adalah plus minus 4. Lalu sudah ini kalian tuliskan X1 untuk akar yang pertama dan X2 untuk akar yang kedua. Untuk akar pertama atau X1 kita ambil positif 4. Maka kita tuliskan 4, kemudian min 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi positif 2. Jadi 4 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian X2-nya adalah kita ambil yang negatifnya, yaitu negatif 4 ditambah 2. Hasilnya punya hutang 4 dibayar 2, jadi hutangnya tinggal 2. Kesimpulannya, akar dari X kuadrat min 4X min 12 adalah 6 atau negatif 2. Ataupun sebaliknya, negatif 2 atau 6. HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,6 atau 6, negatif 2. Bagaimana seandainya kalau koefisien X kuadratnya lebih dari 1? Nah, perhatikan contoh berikutnya. 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Langkah pertama agak sedikit berbeda dengan apabila di depan X kuadratnya adalah 1. Ini kalau untuk yang lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah pertama adalah kalian bagi dengan koefisien X kuadratnya. Jadi kalau di sini 2, maka semua ruas itu dibagi dengan 2. Hasilnya seperti ini. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, 1/2. 3 dibagi 2, 3/2. Jadi seperti ini. Setelah dibuat X kuadratnya atau koefisien X kuadratnya 1, maka langkah berikutnya adalah sama seperti pada contoh sebelumnya, yaitu apabila di depan
X kuadrat atau koefisien X kuadratnya 1. Angkanya sama. Jadi kita tinggal memindahkan negatif 3/2, pindahkan ke sebelah kanan. Jadi hasilnya seperti ini. X kuadrat min setengah X sama dengan 3/2. Langkah berikutnya, B di sini min setengah atau koefisien X. Min setengah ini harus dibagi dengan 2. Jadi min setengah dibagi 2 dapatnya berapa ya? Dapatnya negatif 1/4. Jadi saya ulangi, negatif setengah dibagi 2 dapatnya negatif 1/4. Maka kita tuliskan X min 1/4 pangkat 2 dikurang, nah ini harus sama dengan yang di depan sini. Min 1/4 pangkat 2 sama dengan 3/2. Kita hitung, min dikuadratkan atau min 1 pangkat 2 berarti plus 1, 4 pangkat 2, 16. Jadi yang sebelah sini menjadi negatif 1/16. X min 1/4 pangkat 2 dikurang 1/16 sama dengan 3/2. Langkah berikutnya, negatif 1/16 pindahkan ke sebelah kanan. Jadi positif 1/16. X min setengah pangkat 2 sama dengan 3/2 ditambah 1/16. Pindahan dari sini. Kita samakan penyebutnya, 2 dengan 16 samakan ke angka 16. KPK dari 2 dan 16 adalah 16. Nah, jadi yang sebelah sini 24 didapatkan dari 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3 hasilnya 24. Yang ini tetap. Penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 24 tambah 1 hasilnya 25/16. Kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya, ruas kiri dan ruas kanan kalian akarkan. X min 1/4 pangkat 2 diakarkan, hasilnya X min 1/4. Dan 25 per akar 16 itu 25/16 diakarkan seperti ini. Langkah berikutnya, akar 25, 5 akar 16, 4, maka hasilnya X min 1/4 sama dengan plus minus 5/4. Untuk X1 nya kita ambil yang positif. Positif 5/4, ini min 1/4 pindah ke sebelah kanan jadi positif 1/4. 5 ditambah 1, 6. 6 dibagi 4 hasilnya 3/2. Kemudian untuk X2 negatif, kita ambil yang negatifnya, negatif 5/4 ditambah 1/4. Negatif 5 ditambah 1. Punya hutang 5 dibayar 1, hutangnya tinggal 4. Maka negatif 4/4 atau negatif 1. Dengan demikian, akar dari 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0 adalah 3/2 atau negatif 1. Ataupun bisa ditulis negatif 1 atau 3/2. Himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Negatif 1 atau 3/2. Demikianlah video tutorial tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian tentang konsep persamaan kuadrat. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.